Selamat datang di bab 4, di mana kali ini kita akan mulai membahas mengenai komponen kedua dalam ISO 31000. Apakah nama komponen tersebut? Yap, tepat sekali, yaitu komponen kerangka kerja manajemen risiko. Menurut SNI ISO 31000, kerangka kerja manajemen risiko merupakan seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan organisasi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, dan peningkatan manajemen risiko secara berkala di seluruh organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko wajib hukumnya untuk dimiliki setiap organisasi yang ingin mempraktekkan manajemen risiko dengan baik. Kerangka kerja manajemen risiko ini dibuat terutama agar organisasi dapat mengintegrasikan praktek manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis organisasi. Kemudian, perlu ditekankan kembali bahwa kerangka kerja manajemen risiko berada pada ruang lingkup atau tingkatan organisasi, sehingga setiap organisasi perlu memiliki sebuah kerangka kerja manajemen risiko yang ideal dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Dalam prakteknya, tidak akan ada organisasi yang memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang isinya 100% identik dan sama dengan organisasi lainnya. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, terdapat suatu aspek yang sangat penting, yaitu aspek kepemimpinan dan komitmen. Mengapa dinyatakan demikian? Karena jika tidak ada kepemimpinan yang baik dalam organisasi, beserta komitmen dari para pemimpin organisasi tersebut, maka manajemen risiko dipastikan tidak akan diimplementasikan dengan baik. Lalu, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan komitmen ini? Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem tata kelola two-tier board, memisahkan fungsi pengawasan dan eksekutif ke dalam dua badan yang berbeda dalam struktur perusahaan, di mana fungsi pengawasan dipimpin oleh Dewan Komisaris dan fungsi eksekutif dipimpin oleh direksi. Sehingga kepemimpinan dan komitmen dalam praktek manajemen risiko di organisasi harus dijalankan dengan baik oleh Dewan Komisaris dan direksi selaku manajemen puncak di organisasi. Kesimpulannya, aspek kepemimpinan dan komitmen dalam kerangka kerja harus diwujudkan terlebih dahulu sebelum mewujudkan aspek-aspek lainnya seperti integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan dalam komponen kerangka kerja manajemen risiko. Sekarang kita masuk ke komponen pertama dalam kerangka kerja manajemen risiko, yaitu komponen kepemimpinan dan komitmen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan dan komitmen adalah salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Mengapa demikian? Karena praktek manajemen risiko di dalam organisasi merupakan praktek yang bersifat top-down, sehingga inisiatif dan komitmen dari Dewan Komisaris dan Dewan Direktur sebagai manajemen puncak sangatlah diperlukan, khususnya sebagai penggerak praktek manajemen risiko di organisasi. Selain itu, kita juga sudah mengetahui pada beberapa video sebelumnya bahwa manajemen risiko adalah kompetensi yang melekat pada individu, bukan pada organisasi. Oleh sebab itu, manajemen puncak organisasi sebagai bagian dari individu organisasi menjadi satu-satunya faktor utama yang mampu menginisiasi praktek manajemen risiko di organisasi. Dengan demikian, komitmen dari manajemen puncak perlu diartikulasikan dengan sangat jelas dan juga konkret. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mewujudkan komitmennya adalah: 1. Dengan menyesuaikan dan mengimplementasikan seluruh komponen kerangka kerja. 2. Membuat pernyataan atau kebijakan manajemen risiko di organisasi. 3. Memastikan bahwa seluruh sumber daya yang diperlukan sudah disediakan untuk mendukung praktek manajemen risiko di organisasi.
Dan yang keempat, menerapkan peran, tanggung jawab, dan kewenangan, serta akuntabilitas yang jelas pada setiap tingkatan dalam organisasi. Selanjutnya, terdapat juga terminologi lain yang masih termasuk dalam komponen kepemimpinan dan komitmen, yaitu risk leadership atau kepemimpinan risiko. Aspek risk leadership ini biasanya dijalankan oleh risk leader atau pemimpin risiko. Risk leader merupakan individu yang memiliki tanggung jawab yang luas untuk mengelola seluruh risiko di organisasi. Salah satu tugas penting risk leader adalah membangun budaya sadar risiko di organisasi, di mana budaya sadar risiko ini akan menciptakan setiap pengambilan keputusan di dalam organisasi yang didasarkan pada perhitungan risiko yang tepat. Kesimpulannya, tone from the top itu sangatlah penting, di mana direksi dan Dewan Komisaris harus secara jelas dan konkret menyatakan komitmennya dalam mempraktekkan manajemen risiko di organisasi. Sebagai penutup, berikut ini adalah pembagian peran direksi dan Dewan Komisaris dalam setiap komponen kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja integrasi. Kerangka manajemen risiko dibangun membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses, aktivitas, dan fungsi dalam organisasi secara relevan dan sesuai tingkat kepentingannya dalam praktek pengelolaan risiko. Kerangka kerja integrasi sangat identik dengan terminologi one-stop risk solution. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar terminologi tersebut? Konsepnya sangat mirip dengan one-stop shopping, di mana setiap tenants berkumpul dan berdagang di suatu tempat sehingga memungkinkan pembeli agar dapat memilih dan membeli banyak jenis barang dari satu tempat yang sama. Nah, kita dapat menganalogikan integrasi manajemen risiko seperti konsep one-stop shopping tersebut. Manajemen risiko diintegrasikan ke dalam setiap fungsi dan proses bisnis secara signifikan. Integrasi di sini juga berarti bahwa organisasi perlu menciptakan sebuah sistem manajemen risiko terintegrasi. Sistem manajemen risiko terintegrasi ini dapat difasilitasi dengan adanya sebuah platform yang memberikan gambaran yang sangat luas tentang bagaimana organisasi dapat mengendalikan seluruh risiko yang dimilikinya. Dengan demikian, pelaporan risiko lintas fungsi dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Perlu menjadi catatan, proses integrasi manajemen risiko di dalam organisasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan berulang, serta perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Hal ini juga berarti bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian dari dan tidak terpisahkan dari tujuan tata kelola organisasi, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan kegiatan operasional perusahaan. Berikut ini merupakan petunjuk praktis penerapan integrasi manajemen risiko di dalam organisasi. Yang pertama, lakukan pemetakan konteks eksternal organisasi secara detail dan temukan potensi risiko yang mungkin dihadapi berdasarkan konteks eksternal tersebut. Lalu, lakukan pemetaan proses bisnis organisasi untuk mendapatkan pemahaman terkait konteks internal, serta lakukan identifikasi potensi risiko dengan menggunakan teknik yang sesuai. Selanjutnya, integrasikan hasil identifikasi potensi risiko dari konteks internal dan eksternal tersebut melalui sebuah sistem informasi yang memadai. Pastikan setiap proses bisnis yang ada telah mengidentifikasi risiko sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada akhirnya, manajemen risiko yang terintegrasi akan memungkinkan proses analisis risiko yang menyeluruh dan membantu mempercepat proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.
Mendesain kerangka kerja manajemen risiko. Setelah direksi dan Dewan Komisaris telah menunjukkan kepemimpinan dan menyatakan komitmennya, serta organisasi didukung dengan sistem teknologi informasi terpadu untuk mengintegrasikan manajemen risiko di dalam organisasi, sekarang saatnya kita mulai mendesain kerangka kerja manajemen risiko. Desain kerangka kerja manajemen risiko dapat dilakukan melalui 5 tahapan sebagai berikut. Pertama, adalah membangun pemahaman terhadap organisasi dan konteksnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memetakan konteks eksternal dan internal organisasi tempat kita bekerja. Lalu tahapan kedua adalah penegasan komitmen manajemen risiko. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan adanya kebijakan manajemen risiko yang berisi pernyataan niat dan tujuan direksi dan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Nah, kebijakan manajemen risiko ini yang akan menjadi landasan dalam pembuatan desain kerangka kerja manajemen risiko, sekaligus landasan dalam praktek manajemen risiko di organisasi. Berikutnya, tahapan yang ketiga adalah menetapkan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas individu dalam organisasi. Tahap ini dapat diawali dengan cara mengidentifikasi individu mana saja di dalam organisasi yang memiliki akuntabilitas serta relevan dan dapat berpengaruh dalam pengelolaan risiko. Kemudian, dilanjutkan dengan menyusun suatu struktur yang bernama struktur tata kelola risiko atau risk governance structure, di mana kita dapat melihat garis pelaporan dan garis koordinasi antar pemangku kepentingan yang relevan di dalam organisasi. Selanjutnya, tahapan keempat adalah pengalokasian sumber daya. Manajemen puncak harus secara jelas dan tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengelola risiko di organisasi. Alokasi sumber daya ini harus dituliskan secara jelas di dalam desain kerangka kerja ini. Dan tahapan yang kelima adalah perancangan proses komunikasi dan konsultasi. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam merancang proses komunikasi dan konsultasi ini adalah raci matrik. Raci matrik dapat memperlihatkan pemangku kepentingan mana saja yang memiliki responsibilitas atau tanggung jawab. Lalu, mana saja yang memiliki akuntabilitas dalam mengelola risiko, serta pihak mana saja yang dapat diajak konsultasi dan diinformasikan terkait proses pengelolaan risiko di organisasi. Dengan memahami kelima tahapan tersebut, diharapkan saat ini kita sudah bisa merancang kerangka kerja manajemen risiko dan mengimplementasikannya. Implementasi kerangka kerja manajemen risiko. Dalam tahapan ini, hal terpenting yang perlu kita pahami adalah tentang bagaimana direksi mampu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan yang terlibat telah memberikan kontribusinya, keterlibatannya, serta perhatiannya dalam praktek manajemen risiko. Karena sebaik apapun desain kerangka kerja yang kita miliki, jika tidak memperoleh dukungan dari setiap pemangku kepentingan, maka kerangka tersebut tidak dapat berarti apapun dan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Implementasi kerangka kerja manajemen risiko dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut, yaitu 1. Membangun rencana yang memadai, termasuk dengan timeline dan segala sumber daya yang kita butuhkan. 2. Mengidentifikasi terkait kapan, di mana, dan oleh siapa pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko dilakukan di berbagai tingkatan dalam organisasi. 3. Memodifikasi proses pengambilan keputusan apabila diperlukan. Hal ini disesuaikan dengan pilihan perlakuan risiko yang kita miliki. 4.
memastikan bahwa pengaturan organisasi terhadap pengelolaan risiko sudah dipahami dengan jelas oleh seluruh individu di dalam organisasi. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dijadikan landasan dalam mengimplementasikan kerangka kerja adalah sebagai berikut. Hal ini sebenarnya merupakan keluaran dari komponen sebelumnya, yaitu keluaran dari desain kerangka kerja. Yang pertama adalah kebijakan manajemen risiko yang menggambarkan arahan dan komitmen manajemen puncak dalam praktek manajemen risiko. Lalu yang kedua adalah strategi dan arah penerapan manajemen risiko yang biasanya berbentuk peta jalan atau roadmap. Yang ketiga adalah struktur tata kelola risiko yang biasanya berbentuk model 3 lini atau 3 lines model. Yang keempat dan yang tidak boleh terlupakan sebagai landasan implementasi kerja adalah prinsip manajemen risiko. Khusus membahas tentang peta jalan atau roadmap penerapan manajemen risiko, biasanya organisasi memiliki 4 tahapan dalam penerapannya. Tahapan yang biasa dilakukan oleh organisasi pertama kali adalah membangun infrastruktur manajemen risiko. Lalu tahapan kedua adalah membangun kapasitas manajemen risiko, baik kapasitas individu maupun kapasitas sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah mengintegrasikan manajemen risiko ke seluruh proses bisnis organisasi. Dan yang keempat adalah membangun budaya sadar risiko yang menyeluruh di organisasi. Kesimpulannya, apabila organisasi kita mampu melewati seluruh 4 tahap tersebut, maka dapat dikatakan bahwa organisasi kita sudah matang dalam praktik manajemen risiko tersebut. Evaluasi. Evaluasi kerangka kerja manajemen risiko dapat dilakukan melalui 3 langkah mudah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantauan, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi kapabilitas serta kinerja rancangan kerangka kerja manajemen risiko secara berkala. Dengan cara membandingkannya terhadap tujuannya, rencana implementasinya, indikatornya, serta perilaku yang diharapkan dari rancangan kerangka kerja tersebut. Lalu yang kedua adalah peninjauan, yaitu mengevaluasi hasil pantauan suatu proses atau kejadian tertentu dalam kerangka kerja manajemen risiko yang menyimpang dari suatu kriteria objektif yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Dan yang ketiga adalah assessment atau penilaian, yaitu memberikan jaminan wajar kepada direksi, dewan komisaris, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan menyatakan bahwa kemampuan kerangka kerja manajemen risiko telah memadai, efektif, efisien, tanggap, dan tidak terdapat kesalahan material. Pada tahapan evaluasi kerangka kerja manajemen risiko ini, dewan komisaris berperan untuk memantau dan mengevaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh direksi, khususnya dalam praktek manajemen risiko di organisasi. Berikut ini adalah beberapa petunjuk praktis dalam melakukan evaluasi kerangka kerja manajemen risiko. Pertama, gunakan indikator-indikator seperti Key Performance Indicator atau Key Risk Indicator yang sudah dikembangkan saat menyusun kerangka kerja manajemen risiko. Kedua, temukan penyimpangan sesegera mungkin, terutama penyimpangan yang melewati batas toleransi yang diizinkan organisasi. Kemudian, kita dapat melakukan asesmen kerangka kerja manajemen risiko yang biasanya dilakukan oleh auditor eksternal pada tahun pertama, lalu oleh auditor internal pada tahun kedua dan ketiga, dan dilakukan kembali oleh auditor eksternal pada tahun keempat. Kesimpulannya adalah, proses evaluasi risiko adalah kegiatan membandingkan proses manajemen risiko yang telah dijalankan dengan rencana kerangka kerja manajemen risiko yang telah disusun sebelumnya. Apabila terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka dapat dilakukan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secepatnya. Lalu, bagaimana cara untuk melakukan perbaikan? Simak video selanjutnya untuk mempelajari tentang komponen perbaikan kerangka kerja manajemen risiko.
perbaikan kerangka kerja manajemen risiko. Hasil-hasil temuan pada proses evaluasi sebelumnya akan dijadikan dasar dalam proses perbaikan kerangka kerja manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, Direksi dan Dewan Komisaris akan mengambil keputusan terkait bagaimana organisasi akan memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kinerja kerangka kerja manajemen risiko. Pada dasarnya, terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi kerangka kerja manajemen risiko biasanya dilakukan dengan melaksanakan pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan apakah terdapat perubahan pada konteks eksternal atau internal organisasi yang dapat memberikan peningkatan atau mengurangi value organisasi. Kemudian yang kedua adalah perbaikan sinambung, di mana organisasi sebaiknya secara sinambung meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, serta bagaimana proses manajemen risiko diintegrasikan ke seluruh proses bisnis yang ada. Ketika ditemukan suatu ketidaksesuaian atau peluang peningkatan yang relevan, hendaknya manajemen puncak segera mengembangkan rencana baru, berikut tugas pengembangannya, dan segera menugaskan pihak yang memiliki akuntabilitas untuk menerapkan perbaikan tersebut. Adapun perbaikan kerangka kerja manajemen risiko biasanya mencakup namun tidak terbatas pada 4 hal sebagai berikut. Pertama adalah peningkatan efektivitas dari kerangka kerja. Kedua adalah peningkatan maturitas sistem manajemen risiko. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kapasitas para risk owner di organisasi. Dan yang terakhir adalah peningkatan budaya sadar risiko. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah, meskipun komponen perbaikan kerangka kerja adalah komponen yang dilaksanakan paling akhir, tetapi bukan berarti praktek rancangan kerangka kerja manajemen risiko akan berhenti di sini. Setelah dilakukan perbaikan, maka selanjutnya adalah kembali ke komponen kepemimpinan dan komitmen untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan tentang pembaharuan kerangka kerja manajemen risiko. Lalu dilanjut lagi ke komponen berikutnya dan terus berputar-putar sebagai suatu siklus yang selalu mengupgrade kemampuannya untuk menjadi lebih baik. Demikian penjelasan terkait komponen kerangka kerja manajemen risiko. Sampai jumpa di bab selanjutnya.